atau berbuka, box dan gelas kosong ditempatkan di tempat yang sudah disediakan oleh panitia. Untuk itu mari kita buka bersama-sama dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada yang terhormat Ustadz Haji Ristin Zain Said dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi farada siyam la'allakum tattaqun. Summa alhamdulillah alladzi amarana bisyam la'allana min ibadis salihin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sumu tasihu. Bapak-bapak, ibu-ibu, alhamdulillah hari ini, sore ini kita telah memasuki Syam Ramadan untuk hari yang ke-10. Mudah-mudahan semua ibadah yang kita lakukan selama Ramadan ini, yang 10 hari ini, baik yang sunnah maupun yang wajib, diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan segala kekurangannya, segala kekhilafan dan segala kebodohan kita dalam melaksanakan ibadah-ibadah, khususnya ibadah puasa dan ibadah sholat, Allah tahu. Mudah-mudahan Allah maafkan kita semuanya. Dan marilah kita semuanya berikhtiar, berusaha untuk terus meningkatkan atau memperbaiki kualitas dari ibadah-ibadah yang kita lakukan. Hadirin rahimakumullah, pada sore hari ini kita akan coba berbicara tentang watak, sifat atau tabiat manusia. Manusia itu kata Rasul, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap manusia yang berlahir itu membawa fitrah. Fitrah yang dimaksud adalah potensi. Ya, potensi sifat, watak dan bakat. Potensi, bakat dan sifat ini terdiri dari 2 bagian. Yaitu ada yang positif, ada yang negatif. Ada yang positif, ada yang negatif. Ya, saya kira banyak di antara potensi ini yang kita tidak menyadari, padahal itu ada pada kita. Dan karena kita tidak menyadarinya, sehingga tidak ada keinginan untuk mengantisipasi perkembangan-perkembangan yang positif atau yang negatif dari potensi yang ada pada kita ini. Jadi pada dasarnya hadirin, kita ini membawa sifat double. Ada yang baik, ada yang tidak baik. Ada yang negatif, ada yang positif. Sebagai contoh, bakat positif, umpamanya bakat bisa berpikir. Ya, bakat bisa berpikir. Lawannya adalah tidak mau berpikir. Bakat bisa menjadi orang jujur. Lawannya adalah menjadi orang tidak jujur. Ya, bakat menjadi orang yang suka berdusta. Lawannya adalah menjadi orang yang pendusta dan sebagainya. Nah, ini kaitannya nanti dengan puasa. Puasa itu maknanya adalah al-imsak. Al-imsak itu artinya pengendalian. Jadi kedua sifat atau kedua watak ini yang ada pada kita hendaknya dikendalikan. Yang negatif dikendalikan agar tidak muncul ke permukaan, dan yang positif hendaknya dikendalikan agar muncul ke permukaan. Saya ambilkan contoh. Kita semuanya punya keinginan makan. Makan itu pada dasarnya baik. Makan itu pada dasarnya baik. Ya, tapi kalau kita makannya rakus, maka berpotensi menjadi tidak baik. Nah, barangkali bakat atau tabiat yang rakus ini barangkali perlu dikendalikan. Bagaimana cara pengendaliannya? Kita harus tahu bahwa
manusia itu kemampuannya untuk menyerap makanan itu per hari itu berapa? Ya, katakan umpamanya kalau menurut WHO sekitar 3.300 kalori. Tapi apakah itu sudah terbaik atau masih besar jumlahnya? Ya. Nah, kita sendiri sehari-hari itu berapa yang kita makan? Khususnya di bulan puasa ini. Saya pernah mencoba berkonsultasi dengan beberapa ahli gizi. Itu ternyata di Indonesia ini khususnya orang Indonesia itu jarang yang makan 3.300 kalori itu. Rata-rata lebih dari itu. Bisa sampai 5.000 kalori sehari. Ya, kenapa? Karena sifat orang Indonesia itu suka makan-makan. Suka makan-makan. Apa saja acara pasti diadakan makan-makan. Sampai kematian pun diadakan juga acara makan-makan. Nah, seperti itu. Nah, akibat dari suka makan-makan ini, akibatnya manusia yang tadinya ingin bahagia, ingin sehat, justru tidak menjadi sehat. Padahal seperti dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa antasumu khairul lakum. Jika kalian berpuasa dengan baik, itu akan mendatangkan kebaikan buat kalian, termasuk menjadi sehat. Dan Rasulullah sendiri juga mengatakan sumu tasihu. Berpuasalah kalian dengan baik, maka akan menjadi sehat. Nah, untuk itu hadirin, mungkin sifat itu ada pada kita yang suka makan atau matanya tuh suka lapar mata. Asal lihat makanan pengen makan. Asal lihat makanan pengen makan. Di mana saja ketemu makanan pengen makan. Padahal perutnya tidak membutuhkan. Padahal perutnya tidak mengharapkan seperti itu. Tapi karena lapar mata ini diikuti, dan kalau lapar mata diikuti berarti ada dorongan setan di sana. Untuk itu perlu dikendalikan. Ya. Nah, inilah salah satu esensi dari berpuasa itu. Jadi berpuasa itu upaya mengendalikan diri. Ya, hal yang negatif jangan muncul, tapi yang positif dimunculkan. Nah, contoh yang positif dimunculkan, semua kita ini punya kemampuan membaca Al-Quran, ya, terutama bahasa Arabnya. Sekarang coba dikendalikan, mampu tidak kita membaca terjemah Al-Quran? Nah, kalau mampu lakukan, ya, lakukan membaca Quran yang ada terjemahannya itu. Jangan hanya membaca Quran yang tanpa arti, yang tanpa makna. Sebab kalau Al-Quran tidak diupayakan memahami maknanya, saya khawatir tidak ada fungsinya. Karena fungsi Al-Quran itu apa? Hudal linas. Menjadi petunjuk bagi kehidupan manusia. Ya. Nah, kalau kita tidak ada upaya untuk mengendalikan diri, membaca Al-Quran dengan pengertian, maka sia-sia kita menjadi membaca Al-Quran itu. Ini dari segi. Walaupun dikatakan bahwa kita ini kalau membaca Al-Quran benar, ya, setiap huruf benar, maka akan mendapatkan nilai kebaikan 10. Ya. Kalau kita khatam baca Quran sampai 30 juz, itu kita akan mendapatkan 1.027.000 kali 10. Itu nilai kebaikan yang kita peroleh. Nah, tapi akan lebih besar lagi pahalanya apabila Al-Quran yang kita baca itu dipahami maknanya, dimengerti. Untuk itu mulai berniatlah dari sekarang ini, upayakanlah kendalikan diri untuk berupaya memahami bacaan Al-Quran. Yang kedua, saya yakin bahwa semua kita sholat. Ya, sholat 5 waktu. Ada yang sholatnya sudah puluhan tahun. Ada yang mungkin baru belasan tahun. Salah satu di antara yang kita baca ketika sholat itu adalah membaca suratul Fatihah. Suratul Fatihah itu hanya 7 ayat. Kalau dihitung dari jumlah hurufnya 139 huruf. Ya. Dan itu sangat mudah, melafazkannya mudah, dan kalau kita mau menghafal maknanya itu juga sangat mudah. Tapi saya banyak menemukan di tengah masyarakat, jangankan Al-Fatihah, amin saja ada yang tidak ngerti. Apa itu amin? Tidak tahu dia. Nah, saya berharap puasa tahun ini hendaknya ditingkatkan. Dengan cara pengendalian diri, dikendalikan diri, disuruh diri kita, didakwah diri kita agar mau memahami apa yang kita baca ketika sholat. Khususnya Al-Fatihah. Jangan sampai ada di antara kita ketika membaca ihdinas siratal mustaqim, kita nggak tahu artinya. Siratal ladzina an'amta alaihim, nggak tahu artinya. Masya Allah. Ya, ini ada kalimat yang sangat bagus, yang sangat tinggi nilainya. Kalau kita ucapkan itu dengan baik, insya Allah dengar Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kalau
diterima oleh Allah Subhanahu wa taala itu luar biasa pengaruhnya buat kehidupan kita di masa kini dan di masa yang akan datang. Nah, untuk itu sekali lagi hadirin, saya berharap mudah-mudahan semua kita ada keinginan untuk mengendalikan diri, ya, mengendalikan watak-watak sifat-sifat yang baik, ya, untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang baik itu. Seperti tadi yang saya katakan, membaca Quran, tolong diupayakan, diusahakan apa yang kita baca dalam Quran itu kita pahami. Paling tidak 1 juz dalam bulan ini. Nanti bulan berikutnya 1 juz kita baca lagi satu ayat-ayatnya atau dan juga terjemahan-terjemahannya. Dan akan lebih bagus lagi hadirin kalau kita juga membaca tafsirnya. Kenapa? Kalau kita hanya membaca terjemahnya saja, ini berdasarkan pengalaman dan juga berdasarkan laporan, banyak di antara pembaca itu tidak mengerti juga, ya. Banyak di antara yang di terjemah Quran itu mereka tidak memahami maknanya. Bahkan kalau dia membaca tafsirnya, itu pun masih ada juga di antara ayat-ayat yang ditafsirkan itu tidak dimengerti. Ya, boleh jadi karena penyampaiannya kurang bagus atau kalimatnya kurang bagus atau si pembaca sendiri kurang sabar dalam memahami apa yang dibaca. Ya. Nah, jadi tolong ya kalau bisa tahun ini atau di bulan ini kita berikhtiar melatih diri kita untuk memahami bacaan Quran, bacaan salat, ya. Khususnya bacaan salat yang sangat singkat ini, yang tidak banyak, cuma kalau kita hitung-hitung jumlah huruf yang kita baca ketika kita sholat, lalu surat yang kita baca adalah surat, kalau 2 rakaat itu umpamanya Al-Kafirun dengan Al-Ikhlas, itu hanya sekitar 2.220 huruf. Sekitar 2.220 huruf. Enggak banyak. Kalau Al-Fatihah saja sudah 139 huruf. Begitu, ya. Nah, mudah-mudahan dengan adanya kesadaran kita, adanya keinginan kita untuk merubah ini atau mengendalikan diri untuk meraih, mengembangkan nilai-nilai yang positif, insya Allah Ramadan kita tahun ini lebih baik daripada yang sudah-sudah. Tetapi kalau kita tidak ada kemauan untuk meraih nilai yang baik ini, malah sebaliknya kita mengembangkan yang negatif, saya khawatir puasanya tidak ada artinya apa-apa. Saya khawatir seperti yang dikatakan Rasulullah, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal atas. Banyak di antara orang puasa itu enggak dapat apa-apa kecuali hanya sekedar merasa lapar dan haus saja. Hadirin rahimakumullah, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan di sore hari ini bisa kita dengar dengan sebaik-baiknya, bisa kita paham dengan sebaik-baiknya, dan tinggal bagaimana kita mengupayakan supaya bisa mengamalkan, mewujudkan dan mengakselerasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya kira itu saja, mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini diterima Allah Subhanahu wa taala. Dan baiklah, sebelum kita mendengarkan azan, ya kita berdoa dulu, mudah-mudahan doa kita didengar, disimak Allah, dan mudah-mudahan azan kita ibadah kita pada tahun ini diterima Allah dan segala kekurangannya dimaafkan Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Allah, ya Tuhan kami, alhamdulillah segala puji bagimu ya Allah. Sampai saat ini kami masih menikmati aneka ragam fasilitas hidup dan kehidupan yang Kau berikan, yang Kau pinjamkan kepada kami ya Allah. Sehingga sampai saat ini kami masih bisa menghirup udara-Mu yang segar. Sampai saat ini kami masih bisa menikmati aneka ragam fasilitas hidup yang Kau berikan kepada kami ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, terima kasih Allah. Jadikanlah kami ini hamba-Mu yang pandai berterima kasih. Jadikanlah kami ini hamba-Mu yang pandai bersyukur atas limpah nikmat yang Kau berikan kepada kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, terimalah ibadah puasa kami, terimalah ibadah salat kami,
terimalah ibadah-ibadah kami yang lainnya ya Allah, baik yang sunnah maupun yang wajib. Ya Allah, ya Tuhan kami, jika hari ini ada di antara kami yang kurang sehat atau sakit, apapun sakitnya Allah, sakit ringan, sedang ataupun berat, tolong ya Allah, Engkau-lah zat yang maha kuasa, Engkau-lah zat yang pengasih maha penyayang, dan Engkau adalah zat yang maha penyembuh. Tolong ya Allah, diangkat penyakitnya, sembuhkan penyakitnya ya Allah, dan sehatkan mereka kembali. Ya Allah, ya Tuhan kami, jika sampai saat ini masih ada di antara kami, keluarga kami, tetangga kami yang fakir atau yang miskin, Engkau maha kaya, Engkau maha bijaksana, Engkau maha pengasih dan penyayang ya Allah. Tolong ya Allah, bantu mereka, entaskan mereka dari kefakiran dan kemiskinan. Berilah mereka rezeki yang banyak melimpah penuh dengan barakah, dan jadikanlah mereka hamba-Mu yang pandai bersyukur dengan segala limpahan yang Kau berikan kepada mereka. Ya Allah, ya Tuhan kami, jika satu saat Kau panggil kami Allah, untuk yang terakhir dan selama-lamanya, panggillah kami Allah dalam keadaan seluruh dosa dan kesalahan kami telah Kau maafkan dan telah Kau ampunkan. Dan panggillah kami Allah dalam keadaan husnul khatimah, dan masukkan kami ke Allah, ya Allah, dalam surga Jannatun Naim, surga yang penuh dengan kenikmatan, bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, juga bersama orang tua kami, bersama anak cucu kami, bersama saudara-saudara kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, terimalah ibadah kami, terimalah puasa kami, maafkan segala kekurangannya, maafkan segala kesalahannya ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, anugerah kami kebahagiaan hidup di dunia ini, bahagia pula hidup di akhirat kelak. Jauhkan kami dari azab api neraka. Ya Allah, ya Tuhan kami, berkatilah hidup dan kehidupan kami. Berkatilah amal ibadah kami. Berkati tempat tinggal kami. Berkati rezeki yang Kau berikan kepada kami. Berkati anak cucu yang Kau titipkan kepada kami. Berkati kehidupan rumah tangga kami ya Allah, dengan kehidupan yang sakinah, hidup yang bahagia, tentram, sejahtera, dalam suasana mawaddah warahmah, dalam suasana cinta dan kasih sayang. Ya Allah, ya Tuhan kami, terimalah ibadah kami, terimalah ibadah kami, terimalah puasa kami, terimalah salat kami, dan seterusnya ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, Rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala allazina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu anna waghfir lana warhamna. Anta maulana fangsurna alal qawmil kafirin. Fangsurna al qawmil zalimin. Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa 'inda al-hisab. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'in wa saqamin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa adkhilna al jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya kana. Sebelumnya saya ingin ingatkan kepada kita semua, ketika terdengar azan, ini kalau boleh saya sarankan agak berbeda sedikit, yaitu kita dengarkan azan dulu baik-baik. Ya, ucapan azan itu dijawab Allahu Akbar, kita jawab Allahu Akbar. Ya, sampai sampai yang terakhir. Nah, setelah selesai itu baru kita berbuka. Paham yang saya maksud? Selesaikan dulu azannya baru kita berbuka. Jangan begitu dengar Allahu Akbar langsung itu. Kayak nggak sabaran lagi itu, ya. Nah, terus sebelum berbuka baca doanya. Baca doanya. Apakah Allahumma laka sumtu wa bika amantu, terserah. Ya. Apa terserah, pakai bahasa Indonesia boleh. Intinya lah berdoa pada Allah agar puasa kita diterima dan segala kekurangannya dimaafkan. Itu yang penting. Jadi jangan langsung minum dulu, ya. Jangan langsung makan semua dulu. Nah,
selesaikan dulu azannya baik-baik, dengarkan baik-baik, jawab dengan baik. Nah, selesai itu barulah kita bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu dan seterusnya. Nah, kemudian makan dengan baik, dengan tenang, ya, jangan terburu-buru, jangan tergesa-gesa, ya, dikunyah baik-baik, dicerna dulu di mulut kita baik-baik, baru telan. Nah, setelah itu nanti baru kita sholat. Oke? Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan hari ini ada manfaatnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah dan katsira Bapak sekalian yang dirahmati. Adzan telah berkumandang. Kita pesan Ustaz, kita nunggu jawab dulu adzan. Setelah selesai buka nanti langsung menuju lantai atas untuk melaksanakan sholat maghrib berjamaah. Kita break dulu.